Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat malam, salam sehat. Perkenankan dalam kesempatan yang baik ini, saya mau memperkenalkan satu salam yang disebut dengan salam Pancasila, yang sebetulnya dulu diangkat oleh Bung Karno. Bentuknya begini, tangan dengan 5 jari menghadap ke samping depan, bukan begini ya, kalau begini kan dada-dada gitu ya, atau begini itu penghormatan ala militer, tapi dia dalam posisi lurus ke depan, di atas bahu, 5 ini Pancasila, di atas bahu artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama, sambil meneriakkan salam Pancasila. Saya akan ucapkan, tolong habis itu diikuti bersama-sama. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya malam ini sengaja memperkenalkan materi yang judulnya saya berikan nama seperti ini. Ini manajemen berbasis Pancasila. Ini sebetulnya berawal dari eksperimen yang dilakukan di Garuda Food selama 18 tahun terakhir. Dan kemudian karena saya anggota Dewan Pengarah BPIP, saya pernah diminta sharing. Pada waktu itu kemudian PLT kepalanya mengusulkan diberi nama aja manajemen Pancasila, Pak. Dan saya minta Bapak berkenan untuk memperkenalkannya ke seluruh Indonesia. Nah, ternyata timing yang paling pas dalam malam ini, pada saat di tengah-tengah wabah COVID ini justru ada kesempatan yang baik sekali untuk memperkenalkan manajemen berbasis Pancasila ini seperti apa, yang di perusahaan kami disebutnya MBC, dia, Mindfulness Based Company, tapi sebetulnya esensinya adalah manajemen berbasis Pancasila. Nanti saya akan ceritakan bahwa Pancasila itu kita itu begitu indahnya. Masuk ke dalam materi ini, yang pertama saya ingin ambil satu slide dari sosialisasi, materi sosialisasi 4 pilar dari MPR yang saya dapatkan dari Pak Basarah, bisa manggilnya Pak Baskara. Slide ini menunjukkan bahwa Pancasila dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, itu beliau menunjukkan bahwa Pancasila itu kalau diperas bisa menjadi 3 sila, dan kalau diperas lagi menjadi Eka Sila. Nah, dari 5 itu diperas jadi 3, 3 diperas jadi 1, dan itulah yang disebut Pancasila adalah gotong royong. Nah, ini sengaja saya kutip, karena saya mau masuk ke dalam slide berikutnya, ini yang sekedar untuk pengantar saja, bahwa kata gotong royong ini, nanti akan saya mau jelaskan, bukan jangan hanya dimaknai bahwa kita itu kerja bakti bersama, saling tolong-menolong di kampung, bukan hanya bentuk-bentuk seperti itu saja, itu adalah in action-nya, dalam tindakannya Pancasila dalam laku, penting sekali, dan itu hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi yang tidak kalah pentingnya kita juga perlu memahami paradigma di belakang kata gotong royong itu sendiri. Ya, jadi perkenankan saya menyampaikan hakikat nilai Pancasila. Yang pertama saya mau sampaikan, ini saya sengaja kutip paradigma yang disebut The Rising Culture oleh Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics. Fritjof Capra mengatakan salah satu dari The Rising Culture itu atau paradigm itu, the future paradigm, new paradigm adalah satunya bagian dari keseluruhan, dan keseluruhan itu adalah merupakan himpunan dari bagian. Nah, Pancasila itu nilai sila-silanya, 5 sila itu adalah sangat seperti itu. Bisa nanti Anda eksplor lebih jauh dengan Pak Yudi Latif, bahwa 5 sila itu merupakan satu kesatuan, saling menjiwai satu sama lain. Nah, selain itu, kalau kita melihat Pancasila silanya adalah seperti itu, merupakan satu kesatuan, 5 sila tersebut, maka sesungguhnya Pancasila itu pada waktu dilahirkan oleh para pendiri bangsa ini yang manusia-manusia terpilih, tokoh-tokoh terpilih pada zaman itu, ternyata ini adalah merupakan dilandasi oleh sebuah paradigma yang disebut dengan interdependent co-arising, atau dalam bahasa Inggris juga disebut, yang di dalam kamus belum diterima secara resmi, tetapi sudah dikenal di dunia barat, yaitu adalah inter-art. Artinya bahwa kehidupan ini sebetulnya adalah sebuah network, saling jejaring yang saling taut-menaut, saling berkelindan,
tidak merupakan fenomena-fenomena yang berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, Pancasila itu dilandasi oleh paradigma seperti itu, dan paradigma itulah sebetulnya pengertian singkatnya adalah gotong royong. Nah, oleh karena seperti itu, cara pandangnya paradigma Pancasila, maka Pancasila melihat fenomena-fenomena kehidupan ini sebagai sebuah paradoks, bukan dikotomi. Kalau dikotomi itu saling menegasikan, jangka pendek, jangka panjang, seolah-olah harus memilih mana yang lebih penting. Sedangkan kalau paradoks, itu dua fenomena kehidupan atau lebih yang di permukaan kelihatannya bertentangan, misalnya jangka pendek dengan jangka panjang, siang atau malam, itu kalau didalami, maka sebetulnya adalah bisa dilakukan, diintegrasikan, bisa dilakukan alignment. Itulah paradoks dia. Jadi kalau Anda ke bank, rekening Anda, tabungan Anda menunjukkan masih 1 juta, bank mengatakan hanya 700.000, daripada ribut, lakukan rekonsiliasi. Dan setelah direkonsiliasi, bisa aja Anda yang benar, bisa bank yang benar, atau dua-duanya salah. Tetapi pada akhirnya sepakat. Kehidupan sesungguhnya adalah sebuah paradoks seperti itu. Baik, dengan pengertian seperti itu, maka saya mau katakan bahwa sesungguhnya antara prinsip-prinsip spiritualitas dan prinsip-prinsip bisnis itu tidak eksklusif, melainkan bisa saling diintegrasikan. Inilah sebetulnya sebuah pertanyaan Sokratik yang dilontarkan oleh ayah almarhum saya pada tahun 1968. Ya, waktu itu saya masih umur 12 tahun. Beliau menanyakan apakah spiritualitas atau ajaran agama, waktu itu beliau mengatakannya, apakah ajaran agama itu bisa diterapkan dalam bisnis? Itu ditanyakan pada kakak-kakak saya, dan Pancasila memberikan jawaban bahwa ini bukan hanya bisa, tapi merupakan sebuah keniscayaan kalau bisnis tersebut ingin langgeng. Bagaimana membangun mindfulness-based company, yaitu perusahaan yang mengintegrasikan antara prinsip-prinsip spiritualitas, spiritual values itu adalah nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Misalnya disiplin, tanpa kekerasan, cinta kasih, itu tidak ada agama satupun yang tidak mengajarkan itu. Itulah universal values, dan itulah spiritual values, ya, nilai-nilai spiritual. Nah, mindfulness-based company ini saya beri nama dalam skala nasional, itu adalah manajemen berbasis Pancasila. Nanti Anda akan melihat itu kenapa diberi nama seperti itu, karena memang Pancasila melihat bahwa antara prinsip bisnis dengan spiritualitas itu bisa diintegrasikan. Baik, di dalam membangun mindfulness-based company ini, diperlukan ada 4 inisiatif yang harus dilakukan. Inilah paling tidak hasil eksperimen yang kami lakukan selama 18 tahun terakhir ini. Ini bukan hanya sekedar bicara teori, tetapi sudah dipraktekkan di Garuda Food. Dan saya merasa happy sekali kalau ini bisa diterima di skala nasional, karena biasanya di tataran makro, kita kalau bicara ekonomi Pancasila, itu adalah sistem ekonomi Pancasila dalam artian ekonomi makro. Tidak berbicara mengenai ekonomi mikronya. Nah, manajemen Pancasila itu adalah ekonomi mikronya. Apa itu 4 inisiatif itu? Yang pertama, mindfulness-based company atau manajemen berbasis Pancasila ini diawali dengan perumusan, yaitu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan harus punya spiritual values, corporate core values maksud saya, yang kemudian ya, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya itu harus kemudian diwujudkan menjadi sebuah tindak nyata. Nah, tapi itu diawali dari yang pertama adalah dirumuskan dulu nilai-nilai tersebut. Demikian pula yang kami alamin selama 18 tahun ini. Anda bisa lihat di Garuda Food Way, kami beri namanya Garuda Food Way, kami dengan pendekatan strategic management system, itu gambarnya kurang lebih seperti ini, kayak rumah. Tapi saya hanya mau tunjukkan bahwa fondasi yang paling bawah itu adalah corporate core values, itu principle of mindfulness-based company atau manajemen berbasis Pancasila tadi. Nah, corporate core values itu di dalam perusahaan kami terdiri dari 3 nilai, corporate philosophy, mission principle, dan founder spirit. Saya tidak kupas satu persatu karena faktor waktu. Yang kalau diringkas, dia menjadi peaceful and dynamic.
Peaceful itu merepresentasikan sisi atau dimensi spiritualnya, dynamic adalah sisi atau dimensi bisnisnya. Artinya apa? Bisnis harus dibangun dengan berlandaskan pada spiritual values, tetapi kemudian di atasnya harus dibangun kompetensi supaya dia mampu bersaing, bahkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat regional, bahkan global. Tetapi ini tidak bisa dibalik, tidak boleh dibalik dynamic and peaceful, karena landasannya memang adalah spiritual values, makanya disebutnya peaceful and dynamic. Inisiatif yang kedua, setelah nilai-nilai perusahaan dirumuskan seperti tadi, kalau di Garuda Food adalah peaceful and dynamic, maka langkah berikutnya adalah bisnis apa yang akan kita masukin. What business are we going to be in? Itu juga perlu dirumuskan Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Dan business selection ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tadi. Sehingga business selection antara perusahaan A dengan perusahaan B, walaupun orientasinya sama-sama menjadi manajemen berbasis Pancasila atau mindful MBC, itu tidak berarti lalu industri yang dimasukin akan sama. Bisa berbeda. Yang penting adalah sudah align dengan nilai luhur yang dijunjungnya itu. Kalau di Garuda Food adalah seperti ini, ada 7 larangan. Kami tidak akan masuk ke dalam bisnis seperti ini. Dagang senjata, makhluk hidup, daging, minuman beralkohol, racun, perjudian, dan prostitusi. Saya tidak akan masuk di dalam 7 bisnis ini di Garuda Food. Nah, kita masuk ke dalam sekarang inisiatif yang ketiga. Setelah nilai-nilai luhur dirumuskan, bisnis dipilih, didefine, bahkan kemarin di Garuda Food, nilai-nilai ini bahkan sudah dikukuhkan di dalam RUPS tahunan Garuda Food tanggal 3 Juni yang lalu, tanggal 2 Juni yang lalu. Itu sekarang sudah dimasukkan, diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sehingga mempunyai kekuatan hukumnya. Nah, 4 inisiatif ini juga muncul dan salah inisiatif yang ketiga itu adalah conducive system. Conducive system, apa maksudnya? Sebuah perusahaan itu awalnya memang dipelopori oleh para pendirinya, tetapi dalam jangka panjang dia akan dilanjutkan oleh para profesional sehingga kekuatan bukan lagi ada pada tangan pendiri, tapi kekuatan itu ada pada organisasi. Transformation management, change management dalam bentuk transformation management ini hanya bisa terjadi kalau kita membangun sistem. Jadi sistem ini penting sekali. Mungkin bagi pendiri rada kurang nyaman di awalnya karena kekuasaan ini berkurang. Tetapi demi sustainability dalam jangka panjang, pengorbanan jangka pendek untuk sesuatu manfaat jangka panjang adalah sebuah keputusan yang sangat berharga. Kondusif sistem itu kalau di perusahaan kami dan saya kira di perusahaan lain juga sama, pada prinsipnya terdiri dari 3 manajemen sistem. Yang pertama adalah strategic management system. Ini bahan-bahan workshop semuanya ya, saya nggak bisa masuk terlalu dalam. Yang kedua adalah proses management system. Dan yang ketiga adalah improvement management system. Sekedar ilustrasi aja, kalau strategic management system itu adalah cabang manajemen yang muncul pada tahun 60-an, yang pada saat itu orang masih dunia dikuasai dengan functional management, utamanya zamannya F.W. Taylor, scientific management, itu adalah functional management, marketing management, production management, dan sebagainya. Tetapi kemudian perusahaan-perusahaan yang excellent di bidang marketing, excellent di bidang keuangan, kenapa lalu kemudian tidak langgeng? Ternyata akhirnya para pakar manajemen menemukan bahwa ternyata functional management itu hanya mengadres functional excellence, hebat di bidang tertentu, marketing, keuangan, tetapi tidak mengadres sustainability of the enterprise, kelanggengan dari perusahaan itu. Inilah yang diadres oleh strategic management, maka memang kita awali dari itu dulu, dari strategic management itu dulu. Nah, baru kemudian proses manajemen dan improvement management system. Nah, improvement management system inilah yang akan menjamin perusahaan akan langgeng, karena inilah corporate self-renewal. Inilah proses pembaruan yang ada di dalam perusahaan yang terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan sendirinya, saya katakan, karena ini sudah dibangun sebagai sebuah budaya, maka setiap insan dalam perusahaan akan di-trigger untuk terus melakukan proses pembaruan. Baik, itu adalah inisiatif yang ketiga. Inisiatif yang keempat dan yang terakhir, ini agak panjang, yaitu adalah bagaimana kita kemudian, nilai-nilai sudah dirumuskan, bisnis sudah dipilih, ya, kemudian sistem sudah di-develop,
Tapi pada akhirnya segala sesuatu manusia adalah yang terpenting. The man behind the gun, itu kata-kata itu sampai sekarang masih relevan. Oleh sebab itulah membangun manusia-manusia unggul yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh perusahaan dan kemudian diterapkan dalam perilakunya menjadi perilaku dari setiap insan, itulah menjadi faktor kunci untuk memastikan apakah perusahaan tersebut ke depan akan menjadi sebuah manajemen berbasis Pancasila atau MBC tadi. Kita masuk yang pertama, saya awali dulu sebelum masuk yang di case tadinya di Garuda Food, saya awali dulu bahwa secara teori itu LSI, Leadership Style Inventory, itu oleh Clay Laverty diperkenalkan ada 3 gaya kepemimpinan. Dan itu digambarkan dalam sebuah sirkumpleks, bayangkan ini sebuah jam itu kan ada angka dari 1 sampai 12, seperti di depan Anda lihat. Ini adalah gambar ini sebetulnya sederhana tetapi kompleks sekali karena ini himpunan dari berbagai teori psikologi yang utama yang sampai sekarang masih dianut. Anda bisa lihat sebelah atas itu mengadres soal kebutuhan tentang rasa puas, satisfaction need. Yang bawah itu adalah rasa aman. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang khawatir dengan job security karena masalah COVID, itu adalah di yang bagian bawah, yang atas adalah job satisfaction. Nah, yang sebelah kiri, bahwa kita dalam deal dengan people, itu tidak hanya menyangkut soal tugas, bukan hanya task management. Kalau Anda sebagai seorang pemimpin berhubungan dengan anak buah Anda, anak buah dipanggil, diajak rapat, diajak diskusi, itu tidak hanya menyangkut task management, karena yang sebelah kanan jangan lupa ada people management-nya. People management-nya. Dan jam ini, 12 angka ini dibagi menjadi 3 zona. Zona hijau, zona merah, dan zona biru. Nah, sehingga 12 dibagi 3, setiap zona itu ada 4 ciri-ciri. Ayo kita lewatin berselancar satu persatu. Yang awal kita awali dengan zona hijau. Mohon maaf sekali lagi ya sekedar untuk ilustrasi singkat, karena sekali lagi ini juga bahan workshop yang dulu waktu kami memanggil Palladium, punyanya Bob and Dave, balance scorecard itu selama 2,5 bulan. Jadi kalau kemudian gambar ini saya presentasikan dalam waktu hanya 12 menit, tentunya menjadi sangat bisa dimaklumin, Anda tidak akan mendapatkan banyak. Tetapi intinya, gaya kepemimpinan hijau ini adalah gaya kepemimpinan yang disebut pasif defensif. Pasif defensif karena dia lebih banyak mengadres kebutuhan akan rasa aman. Yang ciri-cirinya yaitu adalah avoidant, ini orang yang tipenya adalah tipe menghindari lari dari masalah. Dependent adalah orang-orang yang tipenya tipe follower, yang ngikut aja, bergantung, anak mami begitu. Nah, yang ketiga adalah konvensional, konservatif, dan yang keempat adalah approval. Approval itu adalah orang pemimpin yang memproyeksikan dirinya pada orang lain. Artinya kalau mau melakukan sesuatu, dia selalu berpikir, kalau saya melakukan kebijakan seperti ini, anak buah saya atau rakyat atau masyarakat akan mempersepsi saya seperti apa ya. Nah, pemimpin yang gaya kepemimpinannya seperti ini, itu praktis dia tidak akan bisa berhasil. Hijau ini. Pasif defensif itu tidak bisa berhasil. Jadi jangan dipilih ya. Karena apa? Karena dia hanya berinteraksi dengan sisi orang saja. Tugas tidak pernah disentuh. Dan itu pun hanya untuk mengadres rasa amannya dia. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik dengan orang, sebetulnya bukan karena dia itu ada concern for people atau perhatian yang mendalam pada orang lain, tapi itu dia lakukan hanya semata-mata karena dia ingin dipandang baik. Yang merah sekarang, mohon maaf ini waktunya kelihatannya memang cepat sekali. Yang kedua, style of leadership yang kedua adalah merah. Merah ini adalah defensif juga, tetapi agresif dia. Defensif tapi agresif. Kalau tadi itu pasif, ini agresif. Makanya disimbolkan merah, ciri-cirinya orangnya perfeksionis. Orang yang udahlah ngeliat orang lain itu gak ada yang benar gitu. Semuanya kurang aja gitu. Semuanya dicela, semuanya dikritik gitu. Kayaknya dirinya dia baik benar sendiri. Kompetitif. Nah, orang yang hidupnya tidak pernah mau menjadi kalah dengan orang lain. He can be second to anyone. Maunya itu pokoknya nomor 1 terus. Walaupun target tercapai, tapi kalau dia tumbuh 20%, kompetitor tumbuh 30%, dia pun merasa tidak happy. Karena dia kompetitif. Power, berorientasi pada kekuasaan.
Dan yang terakhir adalah oppositional. Nah, itu udah pokoknya lihat orang lain itu pengennya kayak ngajarnya berantem melulu aja. Nah, orang merah ini bisa sukses, tetapi dia akan kelelahan dalam hidupnya. Dia berinteraksi dengan anak buahnya, dengan timnya, itu lebih kepada orientasi pada task management. Sebelah kiri itu masih ingat ya. Ini sebelah kiri ini task management. Kalau yang sebelah belah dari lingkaran ini sebelah kiri itu adalah task management. Dan itu pun sebagian adalah juga sebetulnya untuk mengedres rasa amannya dia dan statusnya dia, untuk mengamankan statusnya dia. Merah ini bisa sukses karena dia sangat berorientasi pada task management, tetapi hidupnya akan kelelahan karena dia tidak pernah akan mengecap kebahagiaan. Itu red zone. Nah, ini gaya kepemimpinan yang ketiga, yang disebut dengan gaya kepemimpinan konstruktif. Ini juga sama, ada 4 ciri. Yang pertama, achievement. Orang yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Kalau tujuannya tercapai, targetnya naik 120%, naik 20% tercapai, dia happy. Kompetitor kok 130? Ya nggak apa-apa, berarti kita targetnya kurang challenging. Tahun depan kita stretch tujuannya, targetnya gitu. Jadi dia puas, syukurin aja yang sudah dicapai. Kedua, self-actualizing, ini adalah artinya orang yang mempunyai kemauan, dorongan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yaitu adalah humanistic encouraging, ada concern for people, suka mengembangkan orang lain, anak buahnya, walaupun dia tahu anak buahnya itu sama dia sebetulnya tidak setia. Tidak setia, suka membicarakan di belakangnya, tetapi dia tidak peduli dengan itu semua karena dia memang mempunyai panggilan untuk mengembangkan orang lain. Kenapa? Karena dia tahu anak buahnya itu walaupun tidak suka dengan dia, tetapi dia mempunyai potensi yang luar biasa. Yang terakhir, afiliatif. Dia masih memperhatikan hubungan dengan orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, Anda lihat, gaya kepemimpinan ini, itu dia mengedres di bagian ke atas tadi dari lingkaran, yaitu adalah job satisfaction, dan dia seimbang antara task management dengan people management. Task management dengan people management. Maka orang ini akan sukses dan ya kira lebih panjang umur lah kira-kira gitu. Orang seperti ini akan sukses duniawi, kalaupun mati harusnya masuk surga gitu, kira-kira seperti itu. Kalau merah itu sukses duniawi bisa aja matinya masuk neraka gitu. Kalau hijau barangkali juga menderita, mati pun belum tentu masuk surga gitu. Makanya jangan dipilih yang hijau itu. Pilihnya yang merah, biru aja. Kalau nggak bisa biru, ya sementara merah. Kalaupun ada merah, pelan-pelan ada migrate ke biru. Dan itu memungkinkan orang berubah dari merah ke biru. Jadi seperti ini gambaran secara keseluruhan. Karena masuk di Garuda Food, untuk membangun manusia seperti itu, di Garuda Food bangunannya seperti ini, bangunan lengkapnya. Bangunan lengkapnya seperti ini, dan ini dibacanya dari bawah ke atas. Anda lihat, diawali sama, seperti tadi, dengan yaitu corporate core value, CCV itu dirumuskan, ini pada arah spiritualnya, karena ini nilai-nilainya adalah nilai-nilai spiritualnya, walaupun juga ada nilai duniawinya. Kemudian, nilai itu adalah barang abstrak, dijabarkan jadi 5 mentalitas dasar. 5 mentalitas dasar ini kemudian, karena belum bisa diukur, dijabarkan lebih lanjut menjadi 7 perilaku kunci. Key behavior inilah baru memungkinkan kami mengukur apakah pribadi-pribadi unggul kami menyebutnya di perusahaan kami itu sudah menjalani nilai whether they live the value or not. Dan ini berlaku untuk semua insan di Garuda Food. Tetapi karena pemimpin itu penting, maka kami pun menjangkau secara khusus pemimpin dengan 6 ciri-cirinya yang kami singkat dengan nama CW4C itu. Kalau diperas, hasilnya itu bijaksana dan kompeten. Jadi pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin unggul yang kami mau bangun adalah pemimpin yang bijaksana dan kompeten. Bijaksana adalah mewakili tadi peaceful, nilai spiritual, kompeten mewakili tadi dinamiknya, sisi duniawinya. Artinya seorang pemimpin itu kalau mau sukses, dia tidak cukup hanya pinter saja, karena dia bisa mencelakakan orang lain, tapi sebaliknya dia juga tidak boleh hanya sekedar terlalu spiritual, tetapi tidak kompeten, maka dia juga akan kalah dalam persaingan. Bijaksana dan kompeten. Dan ini kalau di kamus bahasa besar bahasa Indonesia ada terminologinya disebutnya sujana itu. Nah, Pancasila Style of Leadership itu kalau dengan uraian tadi yang akan dibangun di Garuda Food dengan CW4C itu pada dasarnya adalah the constructive style dan ini bisa diukur. Ini sangat bisa diukur. Walaupun memang mahal ukurannya. Oke, saya masuk ke
slide yang bagian kedua yang terakhir, bahwa 10 prinsip ekonomi eksekusi yang unggul ini jadi penting karena bangunan mengembangkan manusia dengan cita-cita seperti tadi, yang bijaksana dan kompeten, yang berakar pada nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya, itu hanya akan tinggal mimpi kalau kita tidak bisa melakukan execution management yang baik. Dan di Garuda Food itu ada 10 prinsip dalam eksekusi, 10 principle of excellent execution di dalam mengembangkan pribadi-pribadi unggul atau bijaksana dan kompeten atau sujana tadi. Supaya esensi-esensinya ditangkap, yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, uraian saya tadi itu pertama, nilai Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Dan itu adalah sebuah paradigma yang saling merajut satu sama lain. Melihat kehidupan adalah sebuah paradoks, bukan dikotomi. Yang kedua, Pancasila dengan paradigma itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal. Nilainya universal dan paralel dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tadi seperti saya katakan berulang kali, bahwa profesi dan spiritualitas, whatever business you are in, whatever profession you are, itu dengan spiritualitas itu paradoks, bukan dikotomi. Itu bisa diintegrasikan. Dan pada saat itu diintegrasikan, maka mata pencarian is the way. Mata pencarian adalah jalan itu. Baik untuk meraih sukses duniawi maupun untuk menyiapkan perkembangan spiritual kita, self-transformation. Yang berikutnya, 4 inisiatif membangun MBC tadi, atau manajemen berbasis Pancasila, ada 4 ini, merumuskan nilai, memilih bidang usaha, membangun sistem yang kondusif, dan membangun pribadi-pribadi unggul atau sujana-sujana tadi yang mempunyai 2 ciri utama, kompeten, bijaksana, dan kompeten. Dan gaya kepemimpinan Pancasila itu adalah constructive style. Constructive style itu zona biru tadi. Dan ciri-ciri pemimpin Pancasila, yang tadi saya katakan CW4C, yang diperas jadi bijaksana dan kompeten itu, yang kalau diperas jadi itu, bijaksana dan kompeten. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah akhir dari presentasi. Saya akan tutup bahwa sekali lagi sesungguhnya kita nggak bisa hidup sendirian. Hidup itu saling merajut. Hidup itu adalah sebuah network. Kalau itu kita terapkan, maka supplier itu adalah bagian integral dari perusahaan. Customer adalah bagian dari integral dari perusahaan. Supporter kita, bank dan sebagainya yang membentuk sebuah value net, itu adalah bagian yang merupakan satu kesatuan. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.